tiang dikit dapat ketawa, bapak lebih banyak dapat ketawa, bapak ngelek tiang gitu. Artinya ayah dan anak bersaing di kelir gitu ya. Ya, gitu. Bisa dikatakan seperti Nike. Oke, bintang tamu kita kali ini sangat-sangat spesial. Yang spesial bagi saya, spesial juga bagi beliau mungkin. Dan yang paling spesial dari beliau adalah kalau melihat perawakannya, nah terus kemudian gayanya, saya sebenarnya kepingin memberi kuis. Siapakah yang berhubungan dengan sosok yang satu ini gitu. Tapi kayaknya ya kasihan juga nanti yang belum tahu atau belum pernah nonton seni wayang. Ya, kita perkenalkan, kita kedatangan tamu kali ini Imade Indra Sanjaya. Om Swastiastu Indra. Nah, saya nggak bisain kalau nyebut Indra ini nggak akan tanpa menyinggung bapaknya. Mohon maaf, bukan mengecilkan Indra. Indra adalah putra dari dalang Bapak Muada atau wayang Joblar. Oke, Indra Sanjaya. Dan kebetulan, bukan kebetulan, saya nggak tahu kebetulan atau karena dipaksa bapaknya, Indra juga terjun ke pedalangan ya. Ke pedalangan. Kenapa dalang? Kenapa nggak DJ-in? Kenapa dalang kan seperti yang Bapak katakan, artinya karena kan Bapak juga seorang dalang, mungkin tiang terpengaruh dari Nike, Pak. Nah, dan kebetulan Bapak bertanya seperti Nike, mungkin tiang akan menceritakan sedikit bagaimana, kenapa banyak boleh? Boleh banyak. 2 jam saya. Gimana ceritanya ini ya? Niki yang mau ceritakan, Pak. Kebetulan tiang belum pernah menceritakan Niki di podcast manapun. Wah, pertama kali di Oke Made. Oke Made gitu. Karena juga saya belum pernah diundang podcast. Sebenarnya Nike dulu tiang Nike bukan tidak berminat menjadi seorang dalang. Dulu Nike tiang hobinya Nike ngangkat-ngangkat motor, Pak. Trek-trekan. Serius nih? Serius? Karena kalau lihat dari wajahnya Indra bicara kadang-kadang antara serius. Bener? Trek-trekan dulu awalnya. Umur berapa itu? SMP kalau nggak salah. SMP. Dari SMP tiang Nike dulu suka ya modif-modif motor seperti itu. Ya sebagaimana umumnya anak muda lah. Dan dulu dan kenapa tiang Nike berminat ke dalang Nike dari pengaruh bapak. Pengaruh bapak di setiap bapak pentas dari sana tiang mulai diajak, dimulai diajak mungkin kayak pementasan wayang Nike tiang sebagai kru mungkin awalnya, sebagai kru diajak dan diberikan uang. Nah, di sana tiang tertarik. Kan dulu, tertarik karena wayangnya apa karena uangnya? Awalnya karena uangnya, jujur saja. Awalnya karena uangnya. Awalnya karena uangnya tiang tertarik. Gampang nggak nyari uang? Seperti ini menjadi seorang dalang. Kalau jadi dalang nih kan banyak artinya disuguhkan makanan, disuguhkan minuman, apapun itu. Di sana tiang mulai tertarik awalnya. Awalnya tertarik. Kenapa sih ngeragu nyoba dari dalang di SMP nih ke? Nah, tamat di SMP baru tiang nanya ke bapak, Pak, endadi dalang, DJ sih masuk. DJ tuh ngosnya anak masuk yang dari dalang. Nah, di SMA sih ada jurusan pedalangan, yang jurusan pariwisata bahasa Inggris terbisa. Bahasa Inggris yang bisa yang bapak ngasih tahu dah ke Kokar aja deh gitu, ke Kokar SMK 3 Sukawati, jurusan pedalangan. Nah, masuk tiang di sana, tiang tidak ada dibekali apapun, Pak. Artinya dalam istilah diberi pengetahuan apa sebelumnya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bapak Nike ibaratkan tiang Nike dilepas di sana, diserahkan di sana seperti kertas putih yang kosong. Tadu, saya potong. Berarti sekian tahun Bapak kan udah lama dalang. Dari waktu kecil itu sama sekali Bapak nggak pernah berupaya mempengaruhi anaknya gitu nggak? Atau artinya Bapak Nike memaksa sebenarnya, Pak. Bapak Nike memaksa tiang agar terjun ke dunia seni. Tapi cara beliau memaksa Nike seperti tadi. Kenai lah yang nak dari dalang, kenai ragoman.
Artinya mempengaruhi secara halus ya, bukan mempengaruhi. artinya kamu harus jadi ini, Enggak. seperti itu. Enggak, cara beliau memaksa Nike tidak seperti Nike. Artinya secara halus Dan akhirnya terbawa. Gitu. terbawa jadi seorang dalang. Kembali ke kertas putih itu gimana jadinya? Nah, kertas putih Nike kembali kertas putih yang masuk di Kokar. Guru-guru di Kokar semua menganggap tiang Nike pastinya sudah bisa, Pak. Tawang nih Pak dalang joblar ya. Iya. Tawang bo pasti bakadene dua gitu. Hmm. Kadene dua gitu. Tiang masuk di sana tiang tidak tahu apapun. Bahkan tiang dari Badung masuk ke Gianyar, di sana tiang baru mengetahui, oh seperti niki style Badung, style pewayangannya. Seperti niki style Gianyarnya dan lain-lain. Di sana tiang baru belajar artinya belajar ngwayang. Dan benar mulai dari awal ya, dari nol. Berarti. Dari nol. Sedangkan teman-teman tiang sudah, sebelum mau keber koyangan Pak. Teman satu angkatan Satu angkatan semua teman-teman tiang sudah semuanya sudah ngwayang. Artinya mereka sudah berbekal sebelumnya. Sudah Kita berbekal. betul-betul dari nol. Sudah berbekal. Sempat merasa minder nggak waktu itu atau gimana ya? Kalau pas Nike pastinya merasa minder. Tapi di sana tiang tahu tujuan Bapak setelah tiang tamat baru tiang tahu Pak. Kenapa Bapak tiang Nike melepas artinya menyekolahkan tiang di Kokar Nike tidak membekali tiang apa-apa? Ya. Karena di sana tiang lebih mudah mendapat ilmu, Pak. Kertas kosong sekarang diisikan tulisan, diisikan tinta, Nike kan lebih jelas dia, lebih jelas. Nah, sedangkan teman-teman mungkin ada teman tiang yang sudah artinya dibekali dari rumah, gitu. Uli rumah buang abo ilmu. Agak sedikit kewah ragane. Mungkin nanti ada yang tidak sesuai, ada Terbentur nih ke Raden gitu. Jadi itu justru mempermudah indera belajar waktu itu. Mempermudah waktu ini. Sulit atau penyesuaian itu cukup sulit nggak bagi indera? Awalnya sulit sih Pak, karena kan tiang Nike hanya sebatas baru tertarik waktu ini, belum 100% menekuni, mendalami. Tapi lama kelamaan seru juga, gampang jadinya. Mulai ya kalau orang pemain sepak bola mulai turun ke lapangan. Kalau Indra mulai memegang wayang itu umur berapa berarti untuk pentas pertama? Untuk pentas pertama tiang setelah tamat atau waktu masih sekolah udah mulai tampil? Waktu masih sekolah. Udah mulai belajar. Masih sekolah udah mau tamat, sudah mau tamat SMK. Di sana tiang mulai artinya ya diberikan kepercayaan lah oleh masyarakat. Kesannya gimana pertama kali tampil itu? Pertama kali tampil pastinya grogi. Benyah atau kengken? Grogi kalau tiang. Yeah. Dalam pementasan juga ya pasti ada kekurangan seperti ini Pak. Pasti kurang, banyaklah kekurangannya. Sampai sekarang pun juga masih kekurangannya banyak. Nah, dari proses waktu mulai belajar itu sampai tamat itu, Indra sering atau pernah bertanya nggak kepada Bapak mengenai ilmu, atau Bapak juga masih tetap melajarkan buat pendidik atau gimana? Kalau di itu Bapak nih lebih ke gini dia, lebih ke praktek langsung ya Pak nih. Misalkan seperti tiang menanyakan sesuatu apapun nih Bapak nih tidak mau memberikan infonya nih secara langsung. Pasti langsung dipraktekkan. Coba praktekan. Pebalik Bapak keladeng wayang nih. Pebalik Pak, injak pesuang nih cara gitu Pak. Sing langsung misalkan, Pak, engken sih lampan Arjuna Tapo. Engken sih cerita Arjuna Tapo. Oh, kene ceritanya deh, kene bukan. Nanti Bapak akan pentaskan. Coba nanti melihat secara langsung sih langsung dari contoh dipraktekkan. Contoh dipraktekkan langsung. Tidak sing cara kenten Pak, ten langsung gisi nih lima dia. Langsung gisi nih lima yang kene nak tetik kesan wayang dan coba lihat ya langsung gitu. Nih Bapak ngisi wayang tulis gitu misalnya berarti. Bapak pentas nih. Tulis nah, kengken Bapak pentas gitu. Ini dikasih Bapak. Berarti waktu itu setelah tamat dari Kokar itu sudah mulai ketemu nggak jalannya, artinya Indah bahwa oh saya mau jadi ini nanti, atau masih meraba-raba tamat sekolah ini kemudian nih? Tamat dari Kokar. Iya. Tamat dari Kokar nih
kenapa tiang memilih jalur kuliahnya tuh ke sastra, Pak? Nah, ini yang saya mau tanya juga pertanyaan. Bayangkan orang berpikir, oh, Pokar, pedalangan, masuk ke isi, misalnya karawitan atau apa kan. Ini justru milih pendidikan bahasa Bali. Ya. Gimana itu sebenarnya? Kenapa dia memilih Nike? Salah satunya Nike kan dalam dunia pedalangan Nike banyak sastra-sastra yang harus kita kuasai kan Pak. Untuk praktek pedalangan saya kira di rumah tiang ya setungkara sampun bisa lah untuk memegang wayang seperti Nike. Artinya tanjut yang ngaku, nah bisa saja nah dan kalau nawang lah nih Pak. Makin masuk tiang di sastra, pang tiang muning Pak. Sastra doaning di Dharma di pewayangan punika jadi seorang dalang niku kan banyak kentannya apa namanya seperti Dharma pewayangan seperti niku yang berkaitannya banyak dengan aksara Bali. Betul. Jujur tiang niku masuk mencari jurusan bahasa Bali niku awalnya tidak bisa menulis aksara Bali. Apa menulis cuma nulis maca sih bisa Pak. Jadi mungkin tamat Astungkara sudah bisa. Astungkara. Artinya kan bahwa belajar sastra niku untuk memperkuat isi pedalangan itu tadi gitu, ilmunya ya gitu. Ada bukan cuma sekedar bisa masak, tapi tahu juga latarnya ya kenapa harus begini harus begitu gitu ya. Iya, banyak juga yang nanya seperti ini Pak. Udah bahasa Bali ya kan ada sing pedalangan lanjutin gitu. Sebenarnya tiang ini kan tipikal suka hal yang baru nih kan. Kenapa tiang malik ngererah jurusan bahasa Bali? Karena tiang tidak tahu yang namanya nulis aksara Bali, tidak tahu maca aksara Bali. Gitu. Sama halnya dengan masuk di pedalangan. Tiang sih bisa ngwayang, makanya tiang masuk di pedalangan. Simpel kan alasannya gitu simpel ya. Aja. Nah, sampai sejauh itu artinya setelah tamat dari Kokar itu kan mulai lebih sering boleh dibilang tampil kan gitu kan. Nah, berapa lama Indra berupaya untuk menyesuaikan diri itu, membiasakan diri gitu untuk jadi seorang dalang tuh? Berapa lama? Lama sih Pak. Lama untuk membiasakan itu pastinya lama dan sekarang Niko juga belum terlalu terbiasa juga sih Pak sebenarnya. Karena kan butuh proses yang lama gitu. Ini cara makin kan anak cek maro mentik kan, Pak. Yang paling sulit bagi Indra di bagian mananya gitu Pak? Pementasan wayangnya. Ya, ada yang dari berproses menjadi dalang ini apa yang Indra perlu waktu lama untuk membiasakan ini membuat menjadi lebih yakin gitu. Kalau untuk sekarang di pementasan terutamanya Pak, yang lebih sulit nih ke membuat sebuah kando Pak, kando atau lelucon Pak. Ya, karena Niko yang paling untuk saat ini daya tarik tontonan. Iya, karena bagaimana cara kita menarik penonton Niko supaya nyak nang masih ragam wayang. Kengke caranya penonton Niko pangdeman mah balik ragam wayang kenten. Niko sih yang lebih untuk saat ini yang sulit menurut yang kenten. Tapi ada nggak upaya kan justru kalau sekarang dengan kemajuan teknologi medsos kan ide bisa dari mana? Bisa dari TikTok, medsos, ada nggak keinginan untuk mencoba memasukkan itu barangkali sehingga menjadi lebih dekat dengan penonton? Ada, ada untuk artinya apa yang lagi viral? Ya, pastinya nih Pak, karena kan untuk saat ini kan sebuah pementasan nih pasti bercermin di apa yang sedang viral, apalagi saya kan anak muda juga Pak, anak muda pastinya lebih mengetahui lah nih apa sih hanya ngetren cara jani nih kayak gitu. Nah, Indra mumpung nyebut anak muda itu tadi, ada nggak bukan tidak percaya diri, tapi kadang-kadang ngerasa bahwa Rangga muda deh, dan kan ada persepsi seolah-olah bahwa seni tradisional apalagi dalang tuh orang yang senior yang sudah agak berumur. Nah, Indra baru seumur ini. Sempat nggak merasa kurang pede atau gimana gitu, Nah, ketika kalau seperti Niko, tiang justru pede, Pak. Justru pede. Nak muda penglingsir raga teng ngarianeng anemadan pewayangan. Muda nak lingsir tetan ngarianeng seni Niko yen sing mulu nak muda nih melanjutkan dan Pak. Dan tapi
seperti yang katakan itu kemungkinan artinya untuk pang seken nawang itu perlu waktu mungkin Pak Genta. Tapi ada nggak penilai barangkali ya pemunculan Indra dan beberapa teman-teman yang dalang muda lain lagi sejauh mana bisa diterima boleh dibilang untuk senior atau apa itu? Karena bagaimanapun saya kira di dunia apapun kan pasti kadang-kadang ngerasa bahwa tuh antara senior dan junior kan kadang-kadang masih ada ya sedikit kurang bisa menerima itu lah. Ya, mungkin dari kalau Tiang juga belum pernah terlalu artinya bisa dibilang dikritik mungkin ya oleh senior mungkin Pak ya. Belum pernah juga karena kan mungkin kalau penglingsir mungkin tetua yang sudah dulu mungkin pementasan wayang niko identik dengan ketradisi mungkin Pak ya, tradisi. Tapi sedangkan saya mungkin sekarang artinya bisa dikatakanlah lebih ke modern inovasi ya, gitu. Inovasi tapi tidak lupa dengan kita pakemnya tetap ada. Ya, tidak lupa harus ingat juga bagaimana wayang tradisi sebelum menginjak ke inovatif nih kan. Nah, ngomongin soal inovatif tradisi itu juga, Indra merasa nggak ada begitu orang tahu, oh ini anaknya Joblar. Indra merasa ada terbantu dengan sebutan itu atau malah justru jadi beban karena Joblar lah anak Naka itu pernah Anda merasain? Kalau itu sebenarnya beban, Pak. Beban karena apa? Karena masyarakat nih ya yang mengenal Bapak Tiang, wayang Joblar itu kan, wayang Joblar itu pementasannya seperti ini, seperti A, B, C dan sebagainya. Justru Tiang yang dianggap artinya masyarakat yang tahu, penak Joblar ini nang, engken sih wayang-wayang penak Joblar gitu. Beban jadinya sebenarnya Pak. Dimirip-miripkan. Iya, yang lubung gitu, yang jelek nih kan otomatis nama Bapak juga ikut jelek. Dan Bapak pernah memberi nasihat nggak tentang itu? Artinya bahwa gimana menjaga nama baik Bapak atau malah Bapak bilang yang penting kamu bisa menemukan jati diri itu misalnya? Iya, kalau Bapak nih tidak pernah yang namanya memprotes. Udah cara gitu. Artinya Bapak nih cuma ngurin Tiang tetap jalan deh. Karena apa namanya itu pengalamannya akan mendewasakan dirimu. Pasti seperti Nike Bapak mengatakan. Artinya Bapak tidak berusaha membentuk biar jadi begini, jadi begitu nggak? Tidak. Bapak Nike tidak pernah artinya membentuk. Bapak ngalah style wayang Joblar mungkin dengan dangdut lagu-lagu Bali. Dia harus cara kene. Bapak tidak pernah seperti Nike. Disilahkan. Dia engken kreasi dia gitu. Nah, kalau Indra sendiri terbayang arahnya mau bikin kreasi yang seperti apa gitu? Kalau Tiang sih sebenarnya untuk saat ini masih karena kan Tiang juga pemula mungkin Pak ya. Pemula untuk saat ini Tiang masih meniru ke mungkin ke style Bapak yang menambahkan lagu-lagu Bali gitu, yang ke inovatif lah modelnya Pak. Tapi dengan humornya yang belum dapat barangkali dikatakan tidak dia. Humornya belum dapat karena humor nih ke masing-masing tempat nih ke berbeda nih Pak. Di tempat A kita membawakan sebuah lelucon tentang misalkan gelas lucu gitu. Tapi di Tongos B pasti beda. Kita Niko agak sedikit sulit menurut yang mangkin gitu. Berarti harus menguasai banyak karakter tempat daerah itu jadinya. Kita harus mengetahui artinya situasi Niko harus uning lah gitu. Nah, kalau Indra sendiri pengalaman sejauh ini dari menjelang tamat Kokar sampai sejauh ini berapa mungkin udah puluhan kali pentas dan segala macam. Pengalaman apa yang paling tidak terlupakan bagi Indra mungkin entah menarik, unik atau apa barangkali yang pernah? Karena kan kalau saya nggak tahu persis juga kan biasa orang menyebut kalau pewayangan itu kan selain sulit dekat dengan sastra kan juga identik dengan beberapa mitos-mitos tertentu kan. Nah, Indra udah paham lah pasti. Misalnya dalang tuh yang dadi kini, yang dadi gitu, pantang ini, pantang itu, dan ya boleh dibilang salah-salah juga misalnya pentas kita bisa diganggu dan segala macam. Nah, Indra pengalaman gimana? Kalau masalah pengalaman kan yang baru artinya menjadi seorang dalang nih Pak. Ya kalau
masalah ke mistis mungkin, mungkinnya tiang kurang Belum. Astun karep pangtan. Mudah-mudahan tidak ya. Astun karep pangtan. Adanya untuk pengalaman-pengalaman unik nih palingan di Kenten sebatas yang masih tergolong biasa aja sih Pak, seperti kayak mungkin wayang yang lupa dibawa. Tahan siap orang bawa wayang. Nah, Pak. Kan dalam pementasan nih Kenten punah kawan 4 nih malen merdah sanggut delem. Dalam betul. Delem pernah nggak dibawa? Itu bukan ditempatkan dalam satu keropak. Dalam satu keropak sebenarnya, tapi kan mungkin waktu nikah kalau nggak salah masih ukuran wayangnya nikah ukuran normal. Iya. Artinya kecil lah wayangnya masih. Pakai satu wayang artinya untuk pementasan wayang lemah mungkin kan. Betul. Dipakai oleh bapak yang lemah. Nah, malamnya kan pentas wayang peteng lah gitu, wayang kelir gitu. Yang peteng, sap punya mak dalam Pak. Untungnya dekat nih ke. Dekat. Artinya wenten lah kentana nyamo Staff ya. Staff mungkin ambil kembali wayangnya ke rumah. Kelir juga gini pernah ditinggal gitu. Man kengkenan pentas yang berkelir. Iya, itu dah. Artinya cuma hal-hal yang lucu seperti itu hal-hal aja sih, ringan Pak. seperti itu dah, lebih ke human error gitu ya. Lebih ke kesalahan gini sih, kesalahan krunya sebenarnya. Tapi kalau ditanya kan mungkin ada yang bertanyain unik dan nikmatnya atau serunya bagaimana Bang? Serunya jadi dalang tuh apa ya? Serunya belajar dalang dan menjadi dalang tuh seperti apa? Serunya belajar dalang nih kita dapat mengolah suara kita berbagai banyak jenis suara. Suara gede, suara kecil, dan suara-suara apapun itu. Banyak, nuling bunyin buron, bunyin apa aja gitu. Dan nikmat nih pada saat kita nguayang, penonton tertawa, terbahak-bahak melihat kita Jadi nguayang. mereka intens melihat kita gitu ya? Iya, nikmat, sangat-sangat nikmat nih Pak. Tapi selama ngewayang, penonton agak pasif, dingin gitu ya, saya ada respon. Kalau 100% tidak ada respon, belum pernah untuk saat ini. Tapi ada aja mungkin, Pak. Artinya, ini istilah yang ini aja, katos gede wenten aja. Ya mungkin levelnya beda, selera humornya beda barangkali ya. Beda, Pak. Ada omongan gede, ini mungkin harus humor yang berbeda kan gitu ya. Ya, nikel, Pak. Kalau belajar suara itu sampai sejauh ini Anda sudah mulai terbiasa atau masih ada yang sulit ini? Kalau ya yang dia bilang tadi kan mungkin bukan hanya 1-2, cukup banyak yang harus. Banyak. Kalau pengolahan suara mungkin masih banyak yang kurang gitu, Pak. Pasti ada yang kurang gitu. Dan sing sadar gituin. Ini tokoh berbeda aja bakat munyi patuh. Pernah. Jangan seperti kayak sanggut dalam Pak. Kan beda. Dalam kan keras begini Pak. Sanggut kan agak cempreng gitu. Kayaknya cerak gelem-geleman yang cerak tiang. Bisa kayak tiang dot memunyi yang sanggut. Bisa dalam sama kemelan bergerak. Oh, ketukar wayangnya. Iya, ketukar. Seperti ini kadang-kadang. Dan suara-suara kecil nih yang agak mungkin sedikit sulit Pak. Seperti suara-suara dewi-dewi mungkin seperti ini nggak sulit. Suara yang keperempuan itu belum terbiasa. Belum terbiasa ya. Oke. Nah, kalau di Indra ini kebetulan lagi sedikit akan tamat jadi SPD. Setelah itu ada nggak rencana untuk melanjutkan memperdalam ilmu lagi, mungkin ke pedalangan atau apanya misalnya S2-nya? Untuk melanjutkan Niki pasti. Pasti yang ingin ya lanjutlah lagi. Tapi untuk ke arah mana Niki mungkin Tiang belum kebayang gitu. Tiang mau tamat aja dulu. Sekarang kan udah sidang ini, Pak. Ini seperti sidang skripsi katanya. Tidak pernah nggak Bapak ketika melihat pernah atau mungkin beberapa kali Bapak melihat atau nonton langsung pertunjukan Indra? Kalau Bapak nih pasti Pak. Setiap artinya ada pementasan, Bapak nih pasti Tiang ikut sertakan. Oke. Pak pokoknya bareng. Kadang-kadang juga itu membuat Indra tenang atau malah jadi grogi? Kalau awal-awal grogi. Kalau untuk saat ini justru semakin menantang Pak. Karena apa?
kadang-kadang bapak juga pentas. Iya. Bapak kan ya umurnya udah lumayan lah sekarang. Artinya nggak bisa seperti dulu lagi, Pak. Mungkin dari babak kedua kadang-kadang tiang juga berdua wayang. Oh, artinya tandem dengan Bapak? Ya, bapak babak satu, tiang babak dua disenggut dalam. Nah, di sana tiang niku mendapat kenten Pak, mendapat semangat. Artinya saling walek ya Bapak. Bapak di babak satu bisa kene, bisa bedik kedek nih. Tiang di babak dua bisa liunan kedek nih. Itu yang saling walek. Gitu juga sebaliknya. Tiang dikit dapat ketawa, bapak lebih banyak dapat ketawa. Bapak ngolek tiang gitu. Artinya ayah dan anak bersaing di kelir gitu ya? Ya, gitu. Bisa dikatakan seperti ini. Tapi ini unik, belum ada kayaknya ayah dan anak pentas bareng gitu ya? Sejauh ini sih belum kayaknya. Belum ada kayaknya, belum ada. Ini menjadi menarik ya. Nah, kalau Indra sendiri membayangkan minat generasi muda gitu terhadap lagu Pak Bali, oke lah Ramil. Tapi kayak model pedalangan ini seperti apa yang setahu Indra? Karena orang bilang bahwa selain berat, sulit, dan minatnya mungkin tidak begitu banyak gitu. Kalau sekarang yang tiang lihat Pak, sebenarnya tuh nika generasi muda nika nak akeh sebenarnya minat dengan pedalangan niki, pedalangan pewayangan niki. Akeh yang minat, tapi mungkin belum terlihat nika Pak. Akeh sekali, banyak sekali yang berminat dengan pedalangan niki. Mungkin waktu terlihatnya nih perlu waktu malah. Waktunya belum, dan mungkin juga artinya jalannya belum pas barangkali itu gimana gitu ya. Karena banyak. Tapi kalau yang setahu Indra barangkali karena di teman-teman itu yang membuat anak muda itu masih banyak nggak anak muda yang cenderung skeptis terhadap dalangin atau seni tradisional? Karena mungkin melihat bahwa seni modern itu dianggap lebih menarik, lebih mudah mencari uang misalnya atau apa? Kalau sekarang sebenarnya nih tergantung minat dan bakatnya sih Pak. Ya. Minat dan bakatnya nih kalau minat seperti yang dia katakan nih banyak sebenarnya. Nah sekarang kan lebih ke bakatnya Pak. Seperti halnya tiang dengan Bapak. Ya. Minat dan bakat. Kalau Bapak nih kan memang bakatnya beliau dari kecil memang pesantian seperti Nike dan kepedalangan. Kalau tiang kan cuma minat. Awalnya Nike kan minat. Minat, ya. Bakatnya baru dibentuk belakangan. Baru dibentuk belakangan. Tiang kan cuma minat awalnya dulu. Nah kalau tadi ngomongin soal peluang kerja itu dan segala macam, orang kan pasti berpikir demikian. Kira-kira gituin. Orang kan berpikir, emang dari dalang nyidang nekang pes, kan pentas nggak terlalu sering, misalnya kan ada anggapan seperti itu gituin. Kalau menurut tiang dari dalang nih pasti nyidang nekang pes. Apalagi kita di Bali nih kan tidak terlepas dari upacara, adat upacara, seni dan budaya kita di Bali, upacara nih pasti ada aja seorang dalang nih terlibat di sebuah artinya upacara. Mungkin sama sekali seman kesempatan mungkin, gitu ya. Iya pasti aja ada. Dan kewalan kalau ngemili kopi. Liunan bedean kan itu aja sebenarnya ya. Gitu. Nah ini mungkin bukan rahasia, tapi kalau boleh spill gituin. Honor pertama dalang berapain? Ada ketika mulai go public gitu. Dapat honor berapa? Boleh di-spill mungkin? Kalau honor off the record. Nggak artinya nggak lah banyak nih Pak. Nggak lah banyak. Kan kalau kita ngatur rengayah nih ampun lah melihat dari honor Pak. Yang penting kan ketulusan kita. Dan mungkin kan Bang, aneh ngererah nih menghargai kita, menghargai kebiasaan raga. Kembali ke filosofi undang ada nawak bisa itu ya, depan anak adanin gitu. Artinya biar makin lucu, makin menarik, makin sering nanti dicarikan gitu ya. Nah, kalau Bapak kan jelas namanya wayang joblar. Kalau Indra pakai label apa selama ini? Kalau untuk saat ini yang belum Pak. Atau mungkin sempat nggak minta izin sama Bapak misalnya pakai joblar junior gitu misalnya? Kalau kita bilang kan isi junior belakangnya kan.
Kalau masalah nikah kayaknya tidak perlu minta izin langsung dikasih, Pak. Tapi kan orang-orang nikah sudah mengetahui bahwa niki pementasan wayang joblar. Oh, nesing wayang joblar sini gitu. Nak mungkin pun celih mungkin, Pak. Pun tawang gitu. Dan mereka tidak tergantung dengan nama itu jadinya. Iya, tidak tergantung dengan nama. Artinya ciri khas. Mungkin wayang joblar kenten tapi wastane lagu-lagu Bali, dangdut, kenten lagi gitu. Tapi kalau Indah berarti dalang Indra itu aja. Nah, untuk saat ini mungkin bisa dibilang seperti nikah. Mungkin kalau ke depannya Astung Karo tiang punya artinya ciri khas sendiri baru tiang membuatnya nih. Berarti saat ini masih berproses. Masih berproses. Nah, di tengah berproses itu bukan dengar lagi karena saya lihat saya ngintip foto profilnya, ternyata dia juga nopeng belakangan. Itu gimana ceritanya tuh, In? Mulai merambah ke penopengan juga. Sebenarnya nih kalau di topeng juga unik, Pak. Unik juga perjalanan tiang nih. Kalau di topeng nih bapak juga yang gini, bapak juga yang artinya mempengaruhi nih. Artinya tiang nih awalnya kan berminat hanya di pedalangan aja, tidak berminat di topeng. Awal bulan tiang terjun nih kayaknya kalau nggak salah di Tumbak Bayuh juga di desa. Di desa bapak ada wali topeng. Tiang diminta untuk ikut ngelemar. Ya nggak ngikut nari. Ngelemar kan topeng keras. Betul. Nah, Niko pun yang berpikir bisa ngigal gitu kan. Konentain pertama kali. Oh, bisa ngigal lah. Nah, Pak ngurukan gitu. Bapak kan bukan orang tari, Pak. Pak kan bukan orang tari. Artinya pailah gitu lah. Pak. Nah, kena. Nyak tiang. Tapi mekelut yang sing nyak sebenarnya. Mekelut yang sing bisa. Sing asal tiang ngigal, Pak. Gitu. Duh yang nyak sih yang pada. Menin sing kene bendan nikal bisa kayak tiang. Bujak Bapak. Dia terjun langsung. Pakaian pun nggak punya, Pak. Tiang minjam waktu nikah pakaian. Artinya ada beberapa pakaian tiang minjam dari teman juga. Pentas lah waktu nikah. Perjanjian Bapak nikah hanya ngelembar nikah topeng keras aja. Betul. Ternyata satu nikah aja. Satu ibaratnya satu sesi aja kan. Satu aja. Bapak kan bilang, nah ngelemar kan suatu tahun keles pakaiannya gitu. Keles pakaiannya. Ternyata penasar lah tiang udah memunyi tiang udah mungkin apa gening tiang, Pak gitu. Nah, tiang kan pun artinya pedalangan juga sudah lah ada gitu. Nah, bapang dalam kan anggon, gening dalam lagi anggon. Gening dalam wayang mar pesu nih, Pak. Nate kan anggon gitu. Misalnya kengken coba deh. Waktu nikah tiang seperti niki. Biar ditansang aning cerama. Tapi tiang lebih wad-wadkan bagaimana dengan kepetopengan nikah. Oke, menyesuaikan jadi. Kok banyak latih lah gitu. Itu artinya karena secara tidak, kalau nggak dipaksa itu mungkin nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke. Nggak jadi. Dan semenjak saat itu pun artinya balik yang tertarik. Seperti tadi merasa tertantang jadinya. Tertantang. Biyen dasar gua urin ngigal aja Bapak. Saya terus gini cara kene. Pengaruh siap jadi. Pengaruh siap. Nah, di pun yang artinya belajar lah banyak ke wenten teman-teman juga ada di Udang Samyan, Patut Oko, wenten teman-teman Riko, Gungwawa dan Nanta dan lain sebagainya teman-teman akhir Riko dan artinya Riko yang bergaul. Artinya ragane lah banyak menuntun yang kayak yang topeng itu nak harus kene topeng harus kene dan selain Riko juga yang melihat di artinya di media sosial mungkin dari yang sudah profesional mungkin ya seperti Pak Kodi, sudah Niko banyak lah Pak Tuye, sudah Niko. Artinya belajar dari maestronya juga. Iya, kan, yang sudah mengumpulkan Niko. Nah, ada yang menarik lagi dari Indra ini. Ini mungkin karena belakangan ini mahasiswa semester akhir di beberapa perguruan tinggi tidak wajib tugas akhirnya berupa skripsi. Jadi mereka bisa memilih proyek, bukan skripsi. Proyeknya macam-macam. Dan Indra ini kayaknya yang pertama ya di Prodi Sendra Tasik yang memilih proyek ya, bukan skripsi ya. Saya bahasa. Kok bahasa? Bahasa gitu. Oke. Bahasa Bali. Koreksi di pendidikan bahasa Bali memilih proyek gitu ya. Itu proyek apain?
tiang kan rencananya niki ngambil, bukan sih rencana Pak, udah jalan ya, udah jalan. SK udah keluar. Ya udah Oke. bimbingan udah. Aku ngambil buku Geguritan Dharma Pewayangan. Oke, membikin buku Geguritan Dharma Pewayangan. Ya, dari teks Dharma Pewayangan nike tiang ngalihwanakan ke dalam bentuk geguritan atau pupuh. Ini berarti ada hubungannya dengan pencarian indera itu ya, mulai dari pedalangan, belajar bahasa Bali, ketemunya buku ini gitu ya. Iya, ada. Kenapa tertarik angkat itu ini? Karena yang pertama kan seperti yang Bapak katakan, sekarang nike bisa tamat tanpa skripsi. Jangan bilang karena malas nulis banyak, nggak mau nulis skripsi. Enggak, sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini. Tidak, yang pertama ini yang kedua, belum ada yang lihat yang Mengangkat yang itu ya, mengangkat Geguritan Dharma Dharma Pewayangan. Iya. Membuat sebuah teks Dharma Pewayangan ini ke dalam bentuk geguritan. Belum ada. Dan selain itu juga dalam membuat karya niki kan otomatis yang jadinya lebih suka membaca ini Pak. Ya, mau nggak mau Membaca kan jadi. teksnya harus membaca, dan di sana yang lebih mengetahui bagaimana jadi seorang dalang. Kengken sih ugar-ugar raga dadi dalang, apa gen raga dadi, kengken raga dadi dalang atau genten. Itu sebenarnya kalau menurut Indah mengubah dari teks itu menjadi geguritan itu sulit nggak? Atau prosesnya seperti apa? Kalau dibilang sulit, pastinya sulit. Karena kan basic tiang nike bukan seorang yang pinter dalam memupuk, sebenarnya nike bukan. Tapi ada niat untuk pengubahnya nike sulit, tapi dibantu juga banyak dengan dosen-dosen Pak. Dosen-dosen yang membantu tiang untuk mengubah apa namanya teks nike ke dalam bentuk pupuk dan nike Pak. Itu targetnya atau bayangan Indah itu berapa pupuh mungkin? Atau berapa geguritan? Sementara tiang sudah mendapatkan 5 jenis pupuhnya. 5 jenis pupuh. Kalau nggak salah banyaknya nike sekarang 58 pada. Oke. Dan harapannya nanti ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain juga nanti hasilnya gitu ya. Ya. Oke. Ya, ini ujian proposalnya udah kelar Ya, ini. jangan proposal ini. Ya, satu lagi, kalau Indah sendiri melihat artinya orang kan selalu mengidentikan Bali itu identik dengan seni budaya. Indra sebagai putra Bali, penerus ke depan ini segala macam. Gimana Indah ngelihat tanggung jawab dan peran langsung dari generasi muda untuk menjaga dan melestarikan seni tradisi ini? Kalau menjaga nih kan pasti kita harus terjun langsung Pak. Mungkin kan di mana kita seperti kayak topengan, pewayangan, seperti itu kita harus terjun. Jangan hanya bilang aja ngajak seni budaya, tapi kita tidak langsung melakoninya Pak. Untuk apa men kita guar-guar, kita generasi muda harus menjaga seni dan budaya, tapi kita tidur aja di rumah. Budayanya budaya tidur jadinya. Untuk apa seperti ini kan langsung aja kita artinya terjun lah langsung. Nah, pengertian terjun itu kan tidak berarti harus jadi pelaku saja kan, Iya. tapi artinya termasuk orang-orang yang terkait di bidang itu barangkali gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin sebagai kritikus bisa jadi kan, sebagai gurunya bisa jadi kan gitu ya. Oke. Sip. Nah, kalau di medsos karena bilang apa kata-kata hari ini. Kalau ini bukan kata-kata hari ini. Yang terakhir barangkali ada pesan atau ungkapan yang ingin Indra sampaikan kepada penonton UKMAD atau teman-teman yang lain. Ya, kalau saya kan tidak banyak artinya memberikan suatu kata-kata. Pokoknya bagi artinya bisa dibilang generasi muda ya. Iya. Ya, mungkin adik-adik ya, adik-adik ya. Adik-adik juga dan teman-teman yang ingin belajar seni atau khususnya seni pedalangan, yuk sama-sama belajar, sama-sama kita mencari ilmu. Dan sama-sama melestarikan seni budaya Bali. Ya, terima kasih IMAD Indra Sanjaya sudah hadir di OKMAD dan berbagi cerita. Mudah-mudahan proyeknya bisa kelar dengan baik dan nanti segera menyandang SPD dengan gelar dengan apa namanya? Dengan status cum laude ya. Kita doakan. Oke. Ya, terima kasih
para penonton Kemade, demikian tadi obrolan Naik dan Indah, mudah-mudahan menginspirasi juga. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.